Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang vektor matematik ya, atau bagaimana mengoperasikan bentuk vektor dalam dalam program MATLAB gitu ya. Nah, kita tahu ya, vektor itu hanya memiliki satu baris dan beberapa kolom ya. Kalau kita mau operasikan antar vektor pengurangan, penjumlahan, tinggal kita lakukan sebagaimana penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat ya, sama ya, 5 kurang 3 ya, 5 tambah 3 sama. Kalau di vektor juga kita melakukan hal yang sama menggunakan MATLAB untuk memperoleh hasil, misalkan vektor 5, 3 ya kurang vektor 1, 2, maka hasilnya adalah vektor 4, 1 ya. 4-nya dari 5 kurang 1, 1-nya itu dari 3 kurang 2. Nah, hanya yang berbeda adalah ketika kita akan mengalihkan antar vektor ya. Contoh misalkan vektor 5 dan 5, 3 kita ingin kalikan dengan vektor 1, 2, maka tanda bintang ya, tanda bintang seperti ini yang kita gunakan di sini itu tidak cukup ya untuk menyelesaikan perkalian antar vektor dalam program MATLAB. Jadi kita harus menambahkan titik seperti yang ini. Nah, ini kita tambahkan titik baru tanda bintang ya, atau tanda kali itu. Nah, sehingga dia baru bisa bekerja. Begitu juga ketika kita melakukan operasional pembagian, maka kita harus dahulukan tanda titik dulu baru pembagian ya. Oke, nah, kita coba ya, for vektor 5, 3 dan 1, 2 kita buat vektor 5, 3 ya. Kita kali dengan vektor 1, 2 ya, seperti ini. Kalau kita kali, maka hasilnya akan error. Tapi kalau kita tambahkan titik di depan sini, hasilnya akan keluar ya, yaitu vektor 5, 6 vektor 5, 6, di mana 5-nya didapat dari 5 kali 1, 6-nya didapat dari 3 kali 2. Begitu juga pembagian ya. Misalkan vektor 8, 4 kita ingin bagi dengan vektor 2, 4 ya misalkan, atau 4, 2. Nah, ini kita harus sama ya, kita tambahkan titik di depannya seperti ini, baru tanda pembagian. Ini baru bisa bekerja. Begitu kita enter, maka hasilnya adalah vektor 2, 2. Oke, kita lanjut. Nah, kalau pengurangan dengan bilangan saklar lagi bukan saklar ya, skalar ya. Kalau pengurangan dengan bilangan skalar itu bisa dilakukan secara langsung ya, seperti ini, 2, 4, 9 ya, vektor 2, 4, 9 dikurangi dengan 1 ya. 1 ini bilangan skalar ya. Nah, dia bisa langsung hasilnya keluar ya, vektor 1, 3, 8. Nah, itu hasilnya sama dengan kalau kita kurangi dengan
vektor 1, 1, 1 ya. Hasilnya akan sama. Begitu juga kalau dalam pengoperasian penjumlahan atau pembagian atau perkalian, kalau dengan skalar itu bisa langsung ya, bisa langsung akan kita peroleh hasilnya ya. Jadi masing-masing elemen pada vektor tersebut akan dioperasikan dengan bilangan yang akan dikalikan atau dibagikan atau dijumlahkan atau dikurangi. Kita contoh ya, 2, 8, 16 misalkan ya. Vektor 2, 8, 16 kita bagi ya dengan 2. Jadi tidak perlu lagi kita taruh titik di sini ya. Kalau dengan bilangan skalar kita langsung seperti ini, kita enter, maka hasilnya akan keluar 148. Jadi masing-masing elemen pada vektor 2, 8, 16 itu dibagi dengan skalar 2 ya. Begitu juga perkalian ya, begitu juga penjumlahan, begitu juga pengurangan. Oke, kemudian selanjutnya adalah tentang strings. Jadi strings ini kalimat ya. Jadi sederhananya tuh kalau kita mau buat strings dalam program MATLAB, kita awali dengan tanda petik 1 ya, dan diakhiri juga dengan tanda petik 1 ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Hello there. Itu ada tanda petik di depan dan di belakang juga ada. Jadi semua yang diawali dengan tanda petik serta diakhiri dengan tanda petik itu pasti dia adalah string. Strings itu bukan penjumlahan ya, bukan bilangan ya, tapi huruf. Jadi baca huruf ya atau kata ya. Walaupun angka ya, kalau diawali dengan tanda petik dan diakhiri dengan tanda petik 1 ini, maka nanti angkanya itu tidak akan bisa dioperasionalkan sebagaimana angka semestinya. Jadi dia akan error hasilnya ketika dioperasionalkan. Nah, strings ya, ini kita juga bisa mengakses strings ya. Jadi misalkan hello itu bagian 1 itu ada huruf H, bagian 2 itu huruf E, bagian 3 itu L, 4 L, bagian kelima itu 0 ya, bagian keenam itu koma. Jadi untuk mengakses dari setiap huruf kita cukup mengkondisikan ya kalimat atau kata dengan urutan seperti itu ya. Misalkan kita pengen mengakses dari variabel S1 yang sudah dibuat itu hello there, kita ingin mengakses hello saja, maka kita cukup membuat 1 sampai 5 ya, menulis 1 sampai 5. Misalkan S1 ya, S1 yang ini kita tulis 1 sampai 5 ya. Kita langsung contoh saja. Misalkan kita buat variabel S1, oke, S1 sama dengan, kita pakai bahasa Indonesia saja, pakai tanda petik 1 ya. Halo teman. Nah, seperti ini. Halo teman. Maka ketika kita enter, dia akan tersimpan variabel S1 itu halo teman. Jadi kalau kita pengen ambil halo saja, kita cukup menulis S1 buka kurung 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4. 1 sampai 4 seperti ini. Ketika kita enter, maka keluar hanya halo ya, panggilan halo ya.
Kalau teman berarti itu berapa? Yang keberapa? 6 ya. 6 sampai 6, 7, 8, 9, 10 ya. 6 sampai 10. 6 sampai 10. Jadi spasinya akan terbaca, sehingga kita harus menulis 7 ya. 7 sampai 11. Jadi spasi itu juga terbaca ya. Nah, ini baru teman ya. Jadi halo, koma, spasi. Jadi spasi itu adalah yang ke 6 ya. Jadi kalau tanpa spasi berarti kita ambil langsung yang ke-7, yaitu huruf T-nya sampai akhir. Nah, itu cara mengakses setiap huruf yang ada dalam kata ya, atau kalimat. Kita juga bisa menyisipkan ya, bisa menyisipkan dalam diantara kalimat yang sudah ada tadi, kita sisipkan ya, seperti ini. Ini kita sisipkan, sini dia sisipkan gaura. Jadi nanti jadinya tulisannya tuh dari angka 1 sampai 12 itu hello there, kemudian ada tambahan kata gaura. Baru 1-13-nya itu adalah 1-13-nya itu adalah tanda seru ya. Tanda seru kalau yang di sini ya. Variabel S1 yang di sini. Nah, kalau kita mau hapus, nah sama ya seperti yang di materi sebelumnya, kita buat dengan tanda bracket kosong seperti ini ya, kurung kotak atau bracket tapi buat kosong ya. Berarti bagian 6 sampai 14, urutan 6 sampai 14 itu dihapus seperti itu. Nah, kemudian string bisa juga kita representasikan menjadi ya, jadi angka yang dibuat string kita bisa buat menjadi angka yang benaran gitu, yang sebenarnya angka gitu. Jadi kalau kita buat tanda petik di angka 521, maka itu adalah sebuah string, bukan angka. Ketika kalian operasikan dengan angka yang lain ya, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian, maka hasilnya pasti akan salah ya, tidak sesuai. Tapi kita bisa rubah string 521 itu menjadi angka dengan sebuah fungsi yang namanya ini strnum ya. Jadi ketika kita menggunakan fungsi strnum, maka 521 yang sebelumnya string itu menjadi angka. Contoh kita buat di sini string 1 ya. 521 ya. 521. Nah, ini adalah sebuah string. Kalau kita jumlahkan dengan angka yang lain, misalkan taruhlah 0 saja, maka hasilnya akan tidak sesuai. Tapi kalau kita gunakan fungsi tadi str2num, kemudian tadi adalah string ya, string 1, kita tambahkan dengan 3 misalkan, maka hasilnya adalah 524. Jadi 521 itu menjadi angka ya, setelah ditambah 4 menjadi 524 ya, ditambah 3 ya, ditambah 3 menjadi 524. Jadi seperti itu fungsi str2num ya. Kita lanjut.
Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang matriks atau matriks ya yang kita kenal. Jadi kita tahu matriks itu kalau vektor hanya punya satu baris ya. Vektor hanya punya satu baris. Tapi kalau matriks ya bisa juga satu baris ya. Satu baris itu matriks baris namanya. Dan bisa juga hanya ada satu kolom ya, atau kita sebut sebagai matriks kolom ya. Jadi kalau matriks ini contoh ya, contoh matriks 2 minus 4 1,7 ya, 42 akar 2 0. Itu contoh sebuah matriks yang mempunyai dimensi 2 kali 3, artinya 2 baris dan 3 kolom. Itu dimensi matriks tersebut. Kemudian ada matriks spesial, itu contohnya matriks 1 kali 5, artinya barisnya 1, kolomnya 5. Ada matriks 5 kali 1 atau yang kita sebut matriks vektor kolom ya. Kalau tadi 1 kali 5 biasa kita sebut vektor baris. Kalau 5 kali 1 vektor kolom ya, artinya dia hanya punya satu kolom ya, 5 baris. Ada 5 baris ke bawah tapi hanya ada satu kolom. Oke. Kalau ada hanya punya satu baris atau hanya ada satu kolom ya, maka matriks tersebut adalah matriks skalar ya. Itu adalah skalar gitu ya. Sebuah yang tadi kita sebut dengan vektor baris dan vektor kolom. Oke, kemudian bagaimana membuat sebuah matriks dalam MATLAB? Nah, hampir mirip dengan vektor, tetapi untuk pemisahan antara barisnya kita menggunakan tanda titik koma. Contoh kita ingin membuat matriks 2 minus 3 1 0. Maka kita memisahkan 2 minus 3 dengan titik koma supaya menjadi baris baru. Di bawahnya adalah 1 0. Nah, seperti ini kita buat misalkan variabel x itu sama dengan 1 2 ya tadi. 2 minus 3 pisahkan dengan titik koma 1 0 ya, 1 0. Nah, ini adalah kelebihan bracket. Ini adalah matriks 2 kali 2 ya. 2 baris 2 kolom. Nah, kemudian kita bisa hanya mengambil ini belum ya, kita bagian atasnya ini kan matriks dari x ini, variabel x ini, bagian atasnya 2 minus 3 itu bisa kita buat sendiri juga ya. Vektor baris 2 minus 3 ya. 2 dan minus 3 itu adalah vektor baris. Kalau vektor kolomnya berarti 2 dan 1 ya, atau minus 3 dan 0. Itu vektor kolom. Oke. Jadi sama dengan vektor ya, bracket kita akan gunakan juga untuk matriks. Nah, kemudian ini kalau sebelumnya kita hanya membuat dalam bentuk vektor untuk
mengisi ya nilai duplikasi, misalkan kita mengisi 0 saja, maka menggunakan fungsi zeros. Kemudian sebelumnya itu kan kita pakai 1, ya, kemudian berapa banyak ya, mau kita duplikat. Tapi kalau kita buat 2 berarti ada 2 baris di sini. Jadi zeros. Kalau kita buat 1 itu hanya 1 baris, tapi kalau kita buat 2 itu 2 baris. Zeros, jadi kita bikin 0-nya pengen ada 3 misalkan, maka akan terisi seperti ini. Jadi 2 baris 3 kolom dengan fungsi zeros, artinya isinya semua adalah 0. Kalau 1, kita bikin 1 adalah jadinya seperti ini. Angka 1 kita isi pada 2 baris, pada matriks 2 baris sama 3 kolom. Nah, kalau kita mau bikin angka 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka kita kalikan dia ya dengan, misalkan kita mau isi dengan angka 5, maka kita kalikan dengan 5. Nah, sehingga menjadi matriks 2 kali 3 yang berisi semuanya sama 5 ya. Seperti itu. Nah, kemudian nah, bisa tidak kita isi matriks dengan vektor? Ya, sangat bisa. Sangat bisa. Jadi kita punya misalkan 2 vektor, ada vektor X dan vektor Y. Terus kita ingin membuatnya menjadi matriks ya, X-nya itu baris pertama, Y-nya baris kedua, maka kita cukup mengetik ya dengan memisahkan X dan Y dengan tanda titik koma ya. Sehingga menjadi matriks Z seperti yang di bawah ini. Sehingga menjadi seperti ini. Ya, ini jadi vektor X menjadi barisnya, menjadi baris pertama, vektor Y itu menjadi baris kedua. Jadi titik koma itu fungsinya itu ya, dalam sebuah matriks untuk membuat baris baru ya, baris baru. Kemudian bagaimana mengisi nilai secara random ya, nilai secara random. Jadi kalau di sebelumnya kita sudah belajar tentang fungsi rand atau rand ya, RAND ya. Itu fungsinya untuk membuat angka random atau angka acak, Kalau kita membuat random antara min 1 sampai 1 ya, angka antara min 1 sampai 1 dengan matriks 3 kali 3, maka kita cukup membuat perintah seperti ini. Sama dengan, jadi kita tulis dulu, kita ketik dulu randomnya ya, random dari berapa matriks baris berjumlah 3 dan kolom 3 ya. Kolom 3. Nah, kemudian oke, random sama dengan random 3 kali 3. Ini kita kurangi dengan 1 ya. Kurangi 1 di sini kita kali dengan 2 ya. 2 kali random 3 kali 3 kurang 1. Nah, seperti ini. Kalau kita enter maka hasilnya adalah
matriks 3 kali 3 yang acak dari minus 1 sampai 1. Kalau kita mau buat randomnya itu dari minus 2 sampai 2, maka kita tinggal ini kita ganti dengan 3 sini. Ini 3, maka nanti ajaknya dari angka minus 2 sampai 2. Jadi seperti itu ya, membuat angka acak dalam matriks. Nah, kemudian bagaimana merubah nilai dalam sebuah matriks? Jadi yang perlu kita ketahui pertama adalah bagaimana mengakses matriks ya. Jadi misalkan matriks, kita buat matriks misalkan X sama dengan matriks 2, 4, 3, 1 ya, misalkan barisnya, kolomnya 4 ya. Kemudian barisnya 2 ya, 6, 2, 3, 4 ya. Oke, ini adalah matriks 2 kali 4. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita mau akses yang 2, maka kita cukup mengetik X 2 ya, seperti ini. Maka harus berpasangan ya, baris kedua kolom ke 1 misalkan ya, baris kedua kolom ke 1. Maka nanti akan kita ambil adalah nilai 2, angka 2 ya. Baris kedua kolom 1 itu 6, baris kedua kolom ke 1 itu 6. Kalau kita pengen ambil 2, berarti baris ke 1 ya, baris ke 1 kolom ke 1. Maka ini kita ambil angka 2. Begitu juga dengan elemen yang lain ya, cara mengaksesnya seperti itu. Nah, kalau kita mau rubah, berarti misalnya kita rubah yang X21, ini kita rubah dengan angka misalkan pi ya. Maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi angka 6 itu berubah menjadi pi ya, 3,14. Begitu cara mengakses dan merubah elemen dalam matriks. Nah, bagaimana selanjutnya kalau mengakses dan merubah baris dan kolom? Jadi kalau merubah baris dan kolom, kita cukup dengan menggunakan tanda. Kalau untuk baris, berarti misalkan baris pertama itu bagian barisnya itu dari 1 sampai 2 misalkan ya, sampai 1 sampai 2. Kemudian kolomnya juga 1 sampai 2. Nah, itu maka kita bisa akses. Contoh ini, kita mau akses dari matriks X ini yang bagian depan aja, 2, 4, 6, 2. Maka kita mengetik mulai dari baris 1 sampai 2. 1 sampai 2 berarti menggunakan seperti ini. Nah, kita pisahkan itu bagian baris. Nah, kolomnya kita pisahkan dengan titik koma ya. Kolomnya adalah bagian misalkan yang tadi 2 kolom saja ya, dari yang pertama itu. Nah, kolom 1 sampai 2 juga. 1 sampai 2. Nah, ini kita enter. Sebentar,
connect. Kita enter, maka ini matriks sendiri ya. Kalau kita mau akses dari matriks X tadi, kita perlu tambahkan, jadi bukan pakai tanda bracket ya, tanda kurung seperti ini. Kemudian di sini adalah X. Ntar ada yang kurang benar. Dan kita mau ambil X ya. X. Ini dibilang invalid expression when calling a function or indexing a variable. Yes. Oke. Tadi kalau X saja itu kan matriks ini ya. X itu matriks ini. Kemudian kalau dengan bukan titik koma ya, tapi koma ya. Ini dipisahkan dengan koma ya. Koma. Nah, kita enter baru diambil ya. 24 3,14 dan 2. Jadi begitu cara mengakses kalau dalam bentuk yang lebih dari satu ya. Kita hanya mengambil 2 kolom pertama dari matriks X. Kalau kita hanya buat tanda titik, itu artinya semuanya diambil. Misalkan nih, kita buat X, kita mau ambil misalkan baris pertama semua di atasnya. Maka kita baris pertamanya itu 1, kemudian semua kolom dari baris 1 itu kita ambil. Maka kita buat titik 2 seperti ini. Baru tutup kurung, kita enter, maka dia ambil semua yang baris pertama ya. Di kolom 1, 2, 3, dan 4 akan diambil semuanya. 2, 4, 3, 1 itu. Oke, begitu. Nah, kalau kita mau hapus juga sederhana sekali ya. Tinggal mengakses mana yang akan dihapus dari variabel matriks tersebut. Terus sama dengan kita buat tanda bracket dengan isinya itu kosong ya. Oke, seperti itu. Kita akan lanjutkan ya di video berikutnya untuk penjelasan tentang operasional menggunakan MATLAB dalam penyelesaian matriks. Oke, sekian. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.